Kalau biasanya Kudetek tuh nge-review tablet berkedok laptop yang ukurannya tuh mulai dari 13 incian atau 14 incian gitu, bahkan sampai ya 16 inci. Nah sekarang giliran kita nge-review tablet yang beneran tablet gitu loh. Ini adalah Redmi Pad SE 8,7 inci yang harganya cuma sejutaan aja. Di video ini kita juga mau nge-review tipis-tipis Redmi A5 juga yang jadi line up entry level andalan dari Redmi yang harganya juga 1 jutaan. Ini 1 jutaan, ini 1 jutaan bre. Kita tahu sama tahu ya kalau sejak dari dulu Redmi tuh selalu jadi andalannya Xiaomi buat bantai-bantai pasar entry level bre. Nah pertanyaannya, apakah sekarang Redmi masih jadi rajanya entry level? Minum susu nggak pakai gelas? Let's go kita bahas. Pertama kita bahas dulu tabletnya, yaitu Redmi Pad SE 8,7 inci. Sesuai namanya, ukuran tablet ini ada di 8,7 inci. Kalau zaman sekarang ukuran segini ternyata masuknya tablet mini bre. Soalnya sekarang lebih umum tablet berukuran 10 inci ke atas. Panelnya sendiri tuh pakai panel IPS yang resolusinya HD+ 1340x800p dan refresh rate di layar ini udah 90 Hz nih, bukan lagi 60 Hz bre. Jadi buat scroll feel-nya tuh masih lebih smooth lah. Buat kualitas panelnya udah lumayan bagus buat kelasan tablet 1 jutaan. Coverage gambut sRGB-nya ada di 74% sRGB. Sedangkan angka brightness-nya punya minimum yang sangat redup di 2 nits. Dan untuk maksimumnya lumayan terang di 520 nits nih bre. Dan sedikit ngebahas feel penggunaannya atau genggamannya. Dengan ukuran 8,7 inci bre, tablet ini masih lumayan enteng kok. Bobotnya sendiri tuh sekitar 370 gram, tapi emang buat dimensinya masih rada tebel ya, di 8,8 mm. Feel di genggaman sih ya nyaman-nyaman aja bre, karena finishingnya tuh ya agak curve sedikit. Terus di keempat sudut bodinya juga membulat. Kalau telapak tangan kita jadi tumpuan begini, jadinya nggak terlalu nyakitin lah. Sedangkan buat kapasitas baterainya sendiri tentu udah berkapasitas jumbo ya, di 6650 mAh buat menunjang layar besarnya ini. Tapi karena resolusinya masih HD+, harusnya screen on time tablet ini bisa bertahan seharian. Kalau buat chargernya, di paket pembelian udah dikasih adapter 10 watt, tapi kalau dirasa masih kurang kenceng, kalian bisa beli adapter yang 18 watt. Karena memang tablet ini tuh udah support fast charging up to 18 watt bre. Soal spesifikasinya emang pasnya buat hiburan aja sih ya tablet 1 jutaan ini bre. Tapi buatku pribadi Helio G85 di sini udah lebih dari cukup lah. Skor Antutunya dapet di angka 270 ribuan. Sedangkan buat single core dan multi core-nya ada di 413 poin dan 1442 poin bre. Buat stabilitasnya sendiri tentu masih sangat bisa diandalkan. Kita stress test di Wildlife Extreme masih dapet di 99% stability nih. Oh iya, RAM di sini berukuran 4 GB LPDDR4X. Sedangkan storage ya berkapasitas 128 GB dengan interface eMMC 5.1 yang masih bisa kalian expand pakai slot micro SD sampai kapasitasnya 2 TB. Karena memang ada slot micro SD-nya di sini. Tadi aku bilang spek di sini udah lebih dari cukup kan? Nih, buktinya masih bisa lo dipakai buat editing video di KineMaster. Buat render video 1080p durasinya 1 menit bisa selesai dalam waktu 37 detik. Lumayan lah. Masih bisa buat ngedit ya konten video pendek gitu ya kan? Atau ya konten kalian di TikTok kalian gitu. Kalau buat gaming gimana bang? Ini kita tes buat main game Mobile Legends pakai preset high smooth, main selama 40 menit bisa dapat rata-rata di 57 fps bre. Drop FPS-nya memang terjadi tapi cuma sesekali aja, nggak terlalu ganggu. Buat suhu permukaannya area layar masih cukup adem di 35 derajat Celcius dengan area belakangnya ya sedikit lebih hangat di 35,5 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya main 40 menit baterai berkurang cuma 7% aja. Masih cukup irit lah buat layar 8,7 inci ini. Kalau speakernya sendiri udah Dolby Atmos dan tentu udah stereo yang sound quality-nya lebih dominan mid dan high-nya bre. Jadi buat low frekuensinya masih berasa mendem nih. Dan soal kameranya gimana bang? Lensa belakangnya itu resolusinya 8 megapiksel, sedangkan lensa selfie-nya di sini resolusinya 5 megapiksel. Yang kualitas kameranya tentu cukup-cukup aja buat potret PR adik kalian atau buat potret absensi di grup sekolah adik kalian gitu ya. Soal videonya, kedua lensa ini cuma bisa ngerekam video up to 1080p 30 fps bre. Oke bre, sekarang kita lanjut untuk bahas HP-nya yaitu Redmi A5 yang masih cukup fresh di pasaran karena baru launching bulan Maret kemarin ya. Secara desain, unit test kita kali ini yang warna
warnanya light green ini jujur aja punya finishing backdoor yang sangat cantik ya. Tapi ini cocoknya buat gender perempuan sih ya. Misalnya buat nenek atau emak kalian. Kalau buat bapak-bapak atau kakek kalian mendingan beliin yang warna hitam aja. Tapi ini juga oke sih, warnanya tuh kayak apa ya, gelombang air gitu ya. Desain bump kameranya juga berasa HP mahal bre. Padahal harga dari Redmi A5 ini cuma 1,1 juta doang. Selling point utama dari Redmi A5 ini ada di kameranya. Udah dikasih lensa yang resolusinya lumayan gede di 32 megapiksel. Lensa selfie-nya sendiri resolusinya 8 megapiksel. Dan buat kemampuan rekam videonya masih sama kayak tabletnya tadi, cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Dan berikut untuk sampel kualitas foto dan videonya. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan layarnya. Ukurannya tuh luas ya, hampir 6,9 inci. Tapi memang buat resolusinya tuh masih HD plus di 1640x720p. Untungnya refresh rate-nya di sini udah 120 Hz, bukan lagi 90 Hz apalagi 60 Hz. Tentu buat gaming atau scrolling sosmed ini lebih smooth lah, lebih halus gitu. Dan soal spesifikasinya, Redmi A5 ini pakai Uni SoC T7250. Kalau lihat angka-angka sintetisnya ini masih mirip sama kayak Helio G85 di tablet ini bre. Lihat aja bre, skor Antutu dan Geekbench 6-nya mirip-mirip kan? Dan karena pakai chipset entry level bre, thermalnya bukan jadi masalah di sini. Kita lakukan CPU throttling test selama 30 menit, hasilnya masih dapat grafik ya ijo-ijo gini dengan stabilitas di atas 82%. Dan buat memori sama storage ya, di Indonesia itu cuma masuk 1 SKU aja dengan 4 GB RAM LPDDR4X dan storage-nya di 128 GB dengan interface eMMC 5.1 yang tentu aja masih bisa kalian expand atau kalian upgrade pakai micro SD up to 2 TB karena masih ada slot micro SD-nya. Sama ada ini nih, jack 3.5mm nih buat yang demen pakai earphone berkabel gitu loh. Dan buat gambaran performa dari Redmi A5 ini, berikut adalah angka-angka benchmark sintetisnya bre. Mulai dari skor Antutu 10-nya dapat di 267 ribuan poin, lanjut ke Geekbench 6, single core-nya dapat 440 poin dan multi-core-nya dapat di 1385 poin. Dan buat stabilitasnya tentu sangat diandalkan ya, sangat bisa diandalkan. Di CPU throttling test selama 30 menit dapat angka stability di 82% dengan grafik campuran kuning hijau, tapi lebih dominan kuning sih ya. Kalau buat stability GPU-nya pas di stress test dapat angka di 97,5%. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan performa yang lebih real. Mulai dari editing videonya, kita tes buat render video 1080p durasinya 1 menit di KineMaster, itu makan waktu sekitar 52 detik. Emang agak lambat, tapi ya wajar ya, namanya juga HP sejutaan bre. Terus kita juga lakukan gaming test, tapi maaf nih ya, di Tacostat dan juga aplikasi Shin tidak bisa kedetek FPS meternya. Jadi cuma ada data suhu sama konsumsi baterainya doang. Game pertama yang kita mainkan ada Mobile Legends di preset grafik smooth dengan frame rate super. Main 30 menit bre, suhu berdasarkan kamera thermal cuma menyentuh 38 derajat Celcius doang. Itu pun ngumpul di satu titik di sekitaran area chipsetnya. Sedangkan konsumsi baterainya selama 30 menit permainan berkurang 5% aja. Lanjut game kedua yaitu PUBG Mobile, kita tesnya yang preset smooth dengan frame rate high yang berarti jalan di 30 fps. Di beberapa scene seperti tembak-tembakan yang intens agak berasa stuttering tapi bukan yang ganggu banget bre. Overall kalau cuma buat main buat seru-seruan aja ya masih cukup enjoy sih ya. Apalagi memang ini HP 1 jutaan bre. 1,1 juta lebih tepatnya. Suhu permukaannya kedua sisi pun masih di bawah 40 derajat Celcius, itu pun cuma di area chipset aja. Area lainnya mah masih aman aja gitu loh bre. Dan buat konsumsi baterainya main 30 menit baterai itu berkurang 5% juga sama kayak di Mobile Legends tadi. Dan buat baterainya sendiri gimana ya bang? Kapasitasnya tuh udah 5200 mAh yang menurut pengujian di PCMark bisa bertahan hampir 20 jam. Gila pak, ini irit banget ya. Tapi memang buat charging time-nya masih terbatas di 15 watt aja bre. Kebutuhan dasar dari sebuah smartphone udah tersedia semua di sini ya. Mulai dari login biometriknya bisa pakai face unlock ataupun bisa pakai fingerprint scanner yang ada di tombol powernya. Terus masih ada lubang kesayangan kita semua yaitu lubang jack 3.5mm yang kita udah mention tadi buat dengerin musik ataupun main game tanpa latency ya. Buat urusan OS-nya di sini udah pakai Android Go berbasis Android 15 biar lebih ringan.
kalian. Tapi memang buat NFC-nya belum tersedia di sini, bre. Dan speakernya di sini juga masih yang mono, belum stereo, dan posisinya juga ada di atas frame, bre. Dan buat konektivitas selulernya masih mentok di 4G aja nih, belum 5G. Ya wajar sih, 1.100.000, bro. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kalau lagi butuh sebuah tablet buat anak kalian, anak sekolah, keponakan kalian, atau adik kalian, mungkin Redmi Pad SE 8,7 inci ini bisa kalian pertimbangkan buat entertainment ya. Harganya sangat amat ramah di kantong ya. Nggak pakai debat, Pak. Harganya cuma 1,5 jutaan aja. Layarnya juga luas di 8,7 inci dengan refresh rate up to 90 Hz biar nggak sakit mata gitu ya. Bodinya juga tipis, bre. Bobotnya juga ringan dan desainnya compact ya. Terus kapasitas baterainya besar di 6650 mAh. Speakernya juga udah stereo dan udah dilengkapi dengan dual kamera depan belakang. Sedangkan kalau kalian pengen beliin nenek kalian, kakek kalian, bude, pade, saudara kalian yang kebutuhannya cuma sesimpel buat main WhatsApp, mungkin ya HP inilah Redmi A5 jadi jawabannya. Buat nonton YouTube, buat denger kajian, ini cocok lah. Harga itu cuma 1,1 jutaan aja, bre. Punya desain yang cantik, terus buat pamer ke tetangga juga ya nggak malu-maluin lah. Layarnya juga gede di 6,8 inci, kameranya 32 megapiksel, cukup lah buat kirim-kirim foto atau video suasana kampung atau pas momen-momen lebaran, hari-hari ngumpul bareng keluarga. Dan tetap punya baterai di 5200 mAh. Jadi kalau misalkan rumah nenek atau kakek kalian di daerah terpencil yang masih susah listrik, nggak perlu khawatir karena nggak akan ketergantungan sama charger, bre. Jadi kira-kira itu dia untuk review atau ulasan dari kami mengenai Redmi A5 dan juga Redmi Tab SE 8,7. Gimana menurut kalian? Tablet sejutaan dan HP sejutaan dari Redmi ini? Coba dah komen di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi, udah. Selfie yang selaku di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.